Pasaribuana dengan NIM 16324041 dari kelas 2B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu sebuah aplikasi simulasi manajemen gudang sederhana dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Fokus utama dari presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana saya menerapkan berbagai konsep dasar seperti objek, array, loops, dan metode ESA, serta bagaimana aplikasi ini menangani proses asinkronous untuk memberikan rekomendasi stok. Mari kita mulai dari struktur codingannya. Yang pertama ada fungsi aplikasi gudang. Fungsi aplikasi gudang bertindak sebagai wadah atau skope utama untuk seluruh aplikasi. Semua variabel dan logika bisnis seperti daftar barang, tambah barang, dan lain-lain hanya ada di dalam fungsi ini. Ini menjaga kode tetap terorganisir dan tidak mengganggu bagian lain di program. Selanjutnya kita masuk yang kedua, ada variabel objek. Aplikasi ini menggunakan struktur data dasar untuk menyimpan informasi. Komponen tipe data peran info gudang objek. Peran info gudang objek digunakan untuk menyimpan properti tunggal gudang seperti nama, lokasi, kapasitas max, dan petugas. Selanjutnya kita masuk di array penyimpanan data barang. Data barang array digunakan untuk menyimpan kumpulan data barang. Setiap elemen dalam array adalah sebuah objek yang menyimpan detail barang, nama, jumlah, dan waktu. Selanjutnya kita masuk di metode S6 add, edit, dan delete. Dan ini mendefinisikan 3 operasi inti manajemen data gudang menggunakan sintaks arrow function yang merupakan fitur modern ES6 dalam JavaScript. Tambah barang. Barang, nama, jumlah. Menggunakan daftar barang pas untuk menambahkan objek barang baru ke array. Contohnya nama, jumlah, waktu. Selanjutnya kita masuk di edit barang. Edit barang, indeks, jumlah barang. Edit barang mengambil barang berdasarkan posisinya. Indeks, ada daftar barang. Leg, ada jumlah baru, itu yang diupdate. Selanjutnya kita masuk di hapus barang. Hapus barang menggunakan metode special index untuk menghapus satu elemen dari array yang dimulai dari posisi yang ditentukan. Ini berfungsi untuk menghapus barang. Selanjutnya kita masuk di simulasi data. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi daftar barang dan memberikan status berdasarkan stok barang. Contohnya tambah barang, contohnya beras, jumlahnya 30, gula 20, minyak 15, telur 10, dan kopi 50. Selanjutnya kita masuk di loop kondisional. Menggunakan loop for tradisional untuk mengintegrasi mengulangi setiap elemen dalam array. Daftar barang. Daftar barang dikondisional di dalam loop digunakan struktur if atau else untuk memeriksa properti jumlah setiap barang. Jika jumlah 20 berarti stoknya menipis. Jika jumlahnya 40 maka status stoknya aman. Selanjutnya kita masuk di hitung total barang. Untuk mendapatkan total seluruh stok di gudang digunakan model array bawaan yang kuat atau reduce. Fungsi reduce mengintegrasi seluruh array daftar barang dan mengakumulasikan nilai properti jumlah dari setiap item ke dalam variabel sum. Dimulai dari 0 menghasilkan nilai tunggal total stok. Kemudian total stok dibandingkan dengan info gudang. Kapasitas max menggunakan kondisional sederhana untuk menentukan apakah gudang melebihi kapasitas. Dan jika
Jika gudang melebihi kapasitas, maka gudang dalam kondisi aman. Selanjutnya kita masuk di asinkronous dan promise. Alasan dalam aplikasi ini nyata mendapatkan rekomendasi barang, misalnya dari server atau AI, mungkin membutuhkan waktu. Bagian ini mensimulasikan tugas yang berjalan di latar belakang asinkronous. Rekomendasi stok. Selanjutnya kita masuk di rekomendasi stok. Di dalam stok kita harus menambahkan tepung, garam, sabun, laundry, air dan galon. Ini adalah rekomendasi barang yang perlu ditambahkan. Selanjutnya ada laporan gudang. Laporan gudang ini adalah laporan untuk nama gudang. Laporan gudang adalah nama gudang, lokasi, petugas, kapasitas stok saat ini. Selanjutnya kita masuk di bagian terakhir, yaitu jalankan aplikasi gudang. Selanjutnya kita jalankan menggunakan node dan nama file yang kita buat untuk codingan. Jika sudah, maka hasilnya muncul seperti ini. Ada daftar barang di gudang, beras, gula, telur, kopi, status. Kalau beras, statusnya stoknya cukup. Kalau minyak, stoknya juga cukup. Kalau status, stoknya menipis karena cuma 15 unit. Telur, statusnya menipis karena cuma 10 unit. Dan kopi 50 unit, statusnya stoknya aman. Total seluruh stok di gudang adalah 125 unit. Gudang dalam kondisi aman. Selanjutnya ada laporan gudang. Dalam laporan gudang ada nama gudang. Di sini nama gudangnya gudang pusat. Lokasinya Blok C, lantai 2, dan petugas Rizal. Kapasitas 200 unit dan stok saat ini adalah 125 unit. Selanjutnya, rekomendasi barang yang perlu ditambahkan adalah tepung, garam, sabun, laundry, dan air galon. Itu saja hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.